Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu dengan materi yaitu zakat pertanian. Marilah kita mulai. Apa itu zakat pertanian? Kita dalil dulu. Ada dalil Al-Qur'an di sini, yaitu surat Al-An'am ayat 141 yang bunyinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung pada kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila berbuah, dan tunaikanlah haknya, maksudnya zakat, di hari memetiknya atau di hari menennya. Jadi di sini apabila memanen, yaitu diwajibkan untuk menunaikan zakat. Kita di sini dimulai dengan pengertian zakat pertanian atau dengan juru. Yang disebut dengan juru tertulis dalam pan fikih sebagai berikut. Artinya adapun juru maka wajib mengeluarkan zakatnya dengan 3 syarat yang dikehendaki oleh musonib atau pengarangnya. Dengan juru adalah bahan makanan pokok ya ini, yaitu seperti gandum putih, gandum merah, kedelai, dan beras. Begitu juga bahan makanan pokok dalam keadaan normal seperti jagung dan kacang. Jadi di sini yang dimaksud dengan zakat pertanian yaitu tanamannya berupa jenis bahan makanan pokok. Bagaimana kalau pisang? Nah, itu tidak termasuk makanan pokok. Maka nanti kalau banyak pisangnya dijual misalkan, nanti termasuk digolongkan dengan zakat perniagaan. Karena pisang itu tidak termasuk bahan makanan pokok kalau di Jawa Barat. Kita masih pengertian definisi setiap tanaman yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan wajib dizakati. Sini zakat pertanian nisabnya apabila gabah 653 kg atau beras ya. Beras setara dengan 520 kg. Waktu membayar, dibayar pada saat panen. Kadarnya yaitu 10% jika dengan pengairan alami atau dengan air hujan atau air itu air sumber. Jadi tidak mengeluarkan uang untuk beli air tersebut. Dan apabila menggunakan irigasi yaitu zakatnya 5%. Sini ada rumus zakat pertanian. Jika pengairan menggunakan irigasi atau disiram dengan alat, rumusnya 5% kali hasil panen. Dan jika pengairan secara alami dengan air hujan atau mata air, rumusnya 10% kali hasil panen. Zakat pertanian haruskah dikurangi biaya-biaya atau disebut dengan biaya operasional? Kita jelaskan di sini. Persoalan tentang zakat hasil pertanian, apakah dihitung dengan cara hasil yang diperoleh dikurangi dahulu dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh petani atau tidak? Memang dalam nas tidak menjelaskannya. Nas yang berbicara tentang persoalan ini hanya menjelaskan bahwa zakat pertanian itu
10% jika diairi dengan air hujan, dan 5% jika menggunakan irigasi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi SAW bersabda, terhadap tanaman yang disirami hujan dari langit dan dari mata air atau yang digenangi air selokan, dikeluarkan zakatnya 1/10. Ya. Sedangkan terhadap tanaman yang diairi dengan sarana pengairan yaitu 1/20 atau 5%. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Keterangan dalam kitab Al-Kharaj. Kitab Al-Kharaj ini dikarang oleh Abu Yusuf. Beliau ulama fikih dan ahli ekonom, pemikir ekonomi. Abu Yusuf itu. Beliau merupakan murid dari Imam Malik. Jika hukum Islam boleh dikatakan dapat menentukan bahwa zakat dapat digugurkan dengan sejumlah biaya yang digunakan untuk memperoleh hasil. Dalam kitab Al-Kharaj halaman 509, Ibnu Abbas mengatakan bahwa seorang petani harus membayar terlebih dahulu segala macam biaya yang telah dipergunakan untuk pengolahan pertaniannya itu. Setelah itu kemudian dikeluarkan zakatnya. Jadi keterangan dalam kitab Al-Kharaj ini, jadi hasil pertanian dikurangi biaya operasional atau biayanya berapa itu. Biaya nandur, ngerambet, biaya pupuk, biaya nyemprot dan sebagainya. Biaya hasil panen dikurangi dengan biaya operasional, maksudnya itu. Baiklah, kita lanjut cara menghitung zakat pertanian. Contoh kasus, Pak Agus Koni menanam padi jenis CR42 di lahan sekitar 2 hektar atau setara dengan 20.000 meter persegi dengan pengairan sawah dari irigasi. Ketika panen menghasilkan sekitar kurang lebih 12 ton atau 12.000 kilogram. Berapakah yang harus dikeluarkan zakat pertanian Pak Agus Koni setiap panennya? Kita hitung di sini, kita hitung 5% kali hasil panen dikurangi biaya operasional 5%, yaitu Pak Agus Koni tadi sawahnya dengan air irigasi, makanya 5%. Kalau tanah sawah hujan tentunya 10%. Ini sawah irigasi tadi hasil panen yaitu 72 juta tadi, yang 12 ton dikali 6.000 rupiah hasilnya 72 juta. Dikurangi biaya operasional tadi yang sudah dihitung tahap 1, 2, 3, yaitu jumlahnya 29.125.000. Jadi 5% kali bersihnya nih 42.875.000. Zakatnya sudah dikalikan 5%, yaitu 2.143.750 rupiah. Jadi sekitar 2.200.000 lah kita bulatkan biar enak, biar lebih sedikit. Jadi zakatnya Pak Agus Koni untuk zakat pertanian padi jenis IR42 dengan perairan irigasi dengan hasil 12 ton yaitu 72 juta per panen, yang dikurangi modal produksi, zakatnya adalah 2.143.750 rupiah. Kecil ya, cuma 2 juta zakatnya kok. 2.200.000 lah, lebih sedikit kita dilebihin. Kita ada pertanyaan, bagaimana kalau tanah sawah tersebut yang 2 hektar dapat sewa? Misalkan sewa tanah sawah yang 2 hektar, sewanya per tahun adalah 25 juta. Maka
5% kali hasil panen, biaya operasionalnya berapa, plus sewa lahan. Jadi tadi biaya operasionalnya 29.125.000 ditambah dengan biaya sewa lahan yang setahun nih tentunya 25 juta. 5% dikali 72 juta dikurangi yaitu 54.125.000 rupiah. Jadi 5% kali bersihnya ini 17.875.000 dikali 5%. Jadi kalau zakat dengan tanah sewa tadi tersebut, zakatnya yaitu 893.750 rupiah. Lebih kecil karena bersih hasilnya 17 jutaan yang 2 hektar. Karena ada biaya operasional dan biaya sewa lahan. Nah, untuk panen keduanya tentunya nih nggak sama dengan zakat yang pertama. Karena zakat yang pertama itu sudah ada biaya sewa lahan. Itu 1 tahun. Sekarang yang panen berikutnya sewa lahan tidak usah dihitung lagi. Karena 1 tahun itu 2 kali panen. Jadi yang kedua kalinya tidak usah ada sewa lahan. Itu 72 juta dikurangi tadi biaya operasional yaitu 29.125.000 rupiah zakatnya atau bersihnya dulu dapat uangnya dari yang dikurangi biaya operasional yaitu 42.875.000. Jadi zakat yang kedua, tahap kedua ini yaitu 2.143.750. Karena tahap yang kedua ini tidak ada biaya sewa lahan. Sudah tadi yang pertama dihitungnya biaya operasional plus sewa lahan 25 juta. Jadi beda nih. Selanjutnya, bagaimana kalau bayar zakat tanpa dikurangi biaya operasional? Oh, itu lebih baik, bagus, gitu ya. 5% kali hasil panen, tadi hasil panennya dirupiahkan 72 juta rupiah dikali 5% sama dengan zakatnya 3.600.000. Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi para mahasiswa. Nanti apabila yang bertanya, bapak-bapak petani, saya ini punya lahan sekian, dapatnya panen sekian, berapa zakatnya? Mahasiswa harus bisa menjawab. Tentunya kita rinci hasil panennya berapa, biaya operasionalnya berapa, terus pengairannya dari irigasi atau tada hujan. Kita rinci. Nah, sudah rinci, bagikan hasilnya segini, Pak. Wah, luar biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi semuanya, bagi para mahasiswa dan petani. Mudah-mudahan dengan membayar zakat yaitu kita berkah berlimpah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.